Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai terkait tugas hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Samsul. Perkenalkan, nama saya Selvi Siti Nur Hajijah. Perkenalkan, nama saya Novelia Indah Pratiwi. Baik, sebelumnya di sini nanti kami akan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu ada keluarga, ada masyarakat, dan juga ada ASN atau PNS, TNI atau Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Siti Nur Hajijah dari FH Unis ingin mewawancarai kakaknya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Sela sebagai keluarganya dari Selvi. Oh baik, sebagai keluarga ya. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat kakak sebagai keluarga saya tentang penegakan hukum di Indonesia. Apakah sudah pas atau belum? Apa ya, kayak 50-50 ya antara puas atau tidak puasnya. Kayak apa ya, contohnya tuh kayak ya impor yang kayak apa tuh yang Thrift. thrift yang belanja baju bal-bal itu kan sudah udah dibatasin gitu. Setelah itu ada kayak ada sisi baiknya atau nggak baiknya. Kayak misalnya baiknya itu kayak sebagai pedagang gitu kan kalau beli thrifting tuh yang bol-bol itu, yang bal-bal itu kan murah gitu kan, ya 1 juta lah gitu kan banyak tuh kan dijual lagi kan. Kalau misalnya kita pas dibuka gitu kan, terus ada baju kayak yang bagus, berarti bisa dijual lagi. Nah di situ untungnya, tapi pas ada pembatasan gitu kayak menyusahkan gitu Untuk pedagang-pedagang thrift ya, ini agak menyusahkan bagi pedagang yang thrift ini. Tapi dengan adanya pembatasan itu juga untung yang baik, kayak lokal brand yang bikin sendiri gitu, itu dia untung. yang produksi. Iya yang produksi gitu. Kalau apakah kakak pernah nge-thrift juga atau gimana nih? Pernah lihat ya, lumayan juga harganya gitu kan. Lumayan ya, affordable ya. Sebagai pedagang ya bisa dibilang untung. Untungnya bisa lebih banyak lah ya daripada dari produksi modalnya sendiri banyak, ya. ya. Jadi itu kayak kalau dibatasin kan kayak bukan dibatasin lagi sih, itu kayak udah di Stop ya ya. mobil itu kan, jadi kayak mematikan gitu. Mematikan beberapa usaha thrift ya. Pencariannya bisnis anak muda banget Kebanyakan anak muda. ya. Itu sama yang ini ya online shop. Oh iya Ya. online shop yang sempat dibekuin kemarin ya. Gara-gara ini Tanah Abang sepi. Iya, Tanah Abang sepi. Jadi pedagang Tanah Abang komplain lah katanya. Iya, sebenarnya pas Apa ada tuh? pembatasan kayak gitu kayak kurang efektif gitu ya. Kayak menurut saya gitu ya, kayak kurang efektif gitu. Dari segi siapa nih? Online shop atau pedagang di Tanah Abang? Padahal kalau sebenarnya saya kayak pelaku usaha aja, kayak misalkan dia yang kalau Tanah Abang gitu kan, dia kan punya offline store doang gitu. Iya. Pasti dia bakal kalah sama yang online store gitu. Kurang bersaing ya. Terus yang bikin itunya tuh kayak dibatasin kan yang kemarin tuh kan, jadi yang nggak punya Online shop, yang nggak punya online shop, nggak punya offline offline store, iya. ya kan, jadi nggak jualan dulu dia kan. Itu dia agak mematikan gitu. Minusnya ya itu ya. Kalau plusnya gimana? Sama aja sih ya. Karena abangnya juga kayak sepi-sepi aja ya. Iya, semenjak COVID sih sepertinya ya orang-orang kayaknya bukan gara-gara online shop sih sebenarnya. Orang COVID juga tuh sama kayak lebih malas kali ya, orang-orang juga udah bosen kali ya. Lebih gampang lah ya lewat online. Terus juga kan Tanah Abang kan kayak kalau kita mau beli grosiran tuh sama aja harganya sama aja, yang di kayak deket-deket atau offline balik lagi. Iya, memang balik lagi online ya. Iya. Terus juga harus itu kayak dibuat apa nih peraturan
tapi kayak dibuatnya yang jelas gitu. Oh, jadi ini untuk market ini Secara jelas itu kayak ditutup ya udah tutup, tapi ini dibuka lagi, ya kan? jadi mempertanyakan hukumnya nih, gimana nih dasar hukumnya. Iya. Kalau menurut pribadi saya yang buta hukum gitu ya, yang nggak ngerti hukum gitu. Jadi bertanya-tanya ini kok kadang di on, kadang di off ya. Iya, kalau kemarin kan sempat ditutup, akhirnya yang dibuka TikTok lagi Shop, gitu. Sebenarnya kayak kalau tutup gitu kan. Udah. Kalau mau buka dari awal buka gitu, kayak kalau mau bisa di online lagi, oke. Terus lagi kayak ada ya misalnya yang nggak punya online store gitu kan, dikasih bimbingan atau apa gitu, kayak dikasih apa sih semacam Edukasi workshop, ya, edukasi nih online shop gitu hasil gitu sih. Oh, jadi berarti kesimpulannya jadi kakak tuh lebih ke mempertanyakan ya 50-50-nya tuh bingung nih. Iya. Hukum di Indonesia tuh Plan gitu. Iya, kadang begini kadang begitu, iya, nggak sesuai lah ya. kadang Nggak. bagus, kadang jelek gitu Iya. ya. Sebenarnya banyak kan jeleknya sih kalau menurut saya. Ya, untuk kalau begitu untuk saran ke depan untuk penegakan hukum di Indonesia gimana nih kak? Menurut kakak nih, kan kakak yang pimpinan nih, maksudnya hukum di Indonesia itu kan harus tegas, harus lebih tegas berarti ya. Kalau misalkan tutup udah tutup. Jangan walaupun buka. saya tutup nih, terus ada nih saya kasih modal gini-gini, dia juga jangan tutup. Oh, berarti kurang tegas lah Ya, ya. harus tegas sama yang hukum yang apa? Bukan hukum. Semua orang, Ketentuan semua awal. kalangan. Ya, Iya. harus tegas sama ketentuan awal sama kayak udah lu kalau yang tutup gitu. Nggak harus gara-gara ada sesuatu tergiur ya. Oh, harus gitu. tegas berarti ya ke depannya. Ini kan kemarin kan katanya dengar yang TikTok Shop di Buah itu kan dia sama Tokopedia. Oh iya sekarang kalau diakuisisi sama Tokped. Bareng lah gitu, atau dia kalau nggak salah kerjasama gitu. Kayaknya nah itu yang bikin buka lagi, nggak tahu ya, kan di kalangan berita-berita itu kayak gitu. Jadi itu membingungkan. Iya, kurang berarti tegas ya. Iya, kurang tegas lah ya. Berarti kesimpulannya saran dari kakak Tegasin gitu. lebih tegasin hukum di Indonesia. Baik, terima kasih ya kan udah meluangkan waktunya. Permisi Kak, perkenalkan saya Samsul dari mahasiswa hukum semester 3 dan kakak siapa? Kak Ananda. Oke, nah di sini saya akan melakukan wawancara. Boleh minta waktunya nggak Bapak? Boleh. Oke, menurut kakak bagaimana pandangan kakak sebagai masyarakat ataupun mahasiswa ya mengenai hukum yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut saya sih hukum di Indonesia ya, hukum di Indonesia itu masih sangat kurang banget. Apalagi kadang kayak pemerintah aja atau penegak hukum aja yang harusnya adil di masyarakat itu nggak adil gitu buat masyarakat, kayak selalu ada ketimpangan yang emang dia apa ya bahasanya kurang untuk memperdulikan masyarakat gitu loh, kurang melihat persepsi bagaimana masyarakat, kurang bagaimana melihat kondisi masyarakat itu bagaimana gitu. Dan menurut saya sih aturannya ada tapi pelaksanaan itu masih kurang gitu, terus sering nggak konsisten, dan korupsi di Indonesia juga masih sangat parah banget kan. Di lembaga hukum ini bikin keadilan itu yang berat sebelah gitu, yang benar-benar kita tuh masih krisis banget dalam hal itu, krisis keadilan gitu. Terus penegak hukum ini masih kurang tegas kan, terutama kayak kan yang lagi marak tuh pelecehan seksual kan, terutama perempuan itu tuh masih kurang banget, kayak penegak hukum aja masih kurang melihat bagaimana kondisi korban gitu, malah kadang menyalahkan perempuannya kayak kurang ini kurang itu, kayak malah menyalahkan kembali korbannya kayak mungkin kamu sih yang pakaian terbuka atau kamu sih ini kayak gitu, nggak yang melihat ke situnya lagi gitu, ke situ korbannya lagi. Karena seperti itu, makanya menurut saya emang masih kurang penegak hukum di Indonesia. Nah, kira-kira dari kakaknya sendiri pernah nggak mengalami suatu peristiwa dan kakak tidak mendapat keadilan dari hukum di Indonesia? Kalau saya sendiri belum pernah sih, kayak misalkan belum pernah ada di posisi seperti itu. Oke. Kira-kira kakak ada saran nggak untuk kedepannya penegakan hukum di Indonesia itu harus seperti apa? Mungkin apa ya, sebenarnya kalau dari kita sih masyarakat tuh udah selalu
bersuara terus ya untuk meminta penegakan gitu-gitu kan. Cuman ya mungkin dari kitanya untuk misalkan mungkin kita calon-calon nanti bisa jadi penegak hukum atau mungkin mahasiswa hukum gitu kan bisa lebih aware lagi, bisa lebih melihat lagi gitu loh. Kita bisa lah berubah untuk kedepannya biar nggak seperti di zaman kita ini lagi. Ya mungkin cukup sekian, cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Maaf ya sudah mengganggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Novelia Pratiwi. Sebelum sini saya ingin mewawancarai sebelumnya nama Bapak. Ya, nama saya Suhairi SPD. Saya bertugas di SD Negeri Gondong 4 sebagai tenaga pendidik. Baik, bagaimana menurut Bapak nih, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Ya, untuk penegakan hukum di Indonesia tentunya kalau berkaca dari pada permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita khususnya masyarakat, untuk menegakkan hukum di Indonesia khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah memang masih sangat kurang penegakan hukumnya. Secara ini menurut pandangan saya masih kurang. Kenapa? Karena masyarakat kurang mendapat dampingan untuk penegakan hukum atau pengacara terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk itu perlunya pendampingan terhadap masyarakat untuk menegakkan hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi diharapkan para penegak hukum berlaku seadil-adilnya terhadap permasalahan atau memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang mungkin banyak masyarakat merasa tidak adil? Itu gimana cara Bapak pandangan? Ya, untuk penegakan hukum yang menurut saya tidak adil adalah ketika masyarakat kecil mendapatkan suatu permasalahan mengenai, contoh hal yang kecil adalah ketika ada masyarakat yang mencuri karena dia kelapar. Contoh di kasus dulu adalah ada seorang ibu yang kelaparan lalu memetik kakao, lalu proses hukum sangat cepat. Seorang anak tersebut diberikan hukuman yang cukup berat cuma karena permasalahan ringan. Sedangkan para koruptor, para pelaku korupsi yang ada di Indonesia, mereka melakukan korupsi yang begitu besar yang merugikan negara, tapi penegakannya begitu berbelit-belit sampai memakan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Dan ini yang saya bilang penegakan hukum di Indonesia tidak ada seperti itu. Hukumnya di Indonesia lebih pada tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti itu. Saran Bapak untuk penegakan hukum Indonesia ke depannya itu seperti apa? Ya, sarannya untuk penegakan hukum di Indonesia harus biar jelas, biar para pelaku-pelaku hukum ini diberikan efek yang sangat jerah, khususnya para koruptor, orang-orang yang merugikan negara, seperti di beberapa negara yang kita ketahui di beberapa negara yang ada di dunia, bahkan menegakkan bagi para koruptor, mereka melakukan hukuman mati atau tembak mati agar para pelaku koruptor tidak berani melakukan koruptor untuk negara yang merugikan negara yang sangat besar. Jadi diharapkan memberikan efek yang sangat jerah atau dimiskinkan kepada para pelaku koruptor agar semuanya bisa melakukan jerah, seperti itu. Baik Bapak, saya Novelia Pratiwi. Saya sangat berterima kasih atas atensinya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.